Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian teman-teman. Hari ini tanggal 16 Februari 2021 ya. Lumayan ya teman-teman pergerakan saham-saham berikut ini ya yang akan saya bahas, yaitu Antam, ASI, Telkom ya. Nah, kira-kira untuk Rabu ya, kayaknya sih ada sesuatu yang lumayan nih teman-teman untuk Rabu. Jadi seperti apa? Silakan disimak bareng-bareng teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai ada disclaimer-nya dulu. Pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing, dan silahkan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, baik teman-teman, berikut adalah IHSG ya, atau market summary hari ini ya. Yang untuk IHSG ditutup menguat 0,4% ya ke harga 6.292. Kemudian untuk top brokernya itu ada YP, CC, PD, YU, AK, dan MG deh, dan seterusnya teman-teman bisa dicek sendiri. Untuk asing hari ini dia net sell ya teman-teman, minus 379,0 miliar. Kemudian saham-saham yang ditransaksikan asing untuk yang buy-nya itu BBCA, Telkom, BBRI, Antam, BBNI ya. Selanjutnya yang dijual asing ada BBCA juga, BBRI, BMRI, Telkom, ASI ya, ICBP, TINS, dan seterusnya. Untuk top gainernya itu yang pertama ada saham WIM ya teman-teman ya. Dia plus 12,27%. Kemudian ada saham TINS plus 10,95%. Yang ketiga ada saham KF ya, plus 9,02%. Selanjutnya nomor 4 ada SMBR plus 5,13%, dan ada BBTN ya plus 4,04%, dan seterusnya bisa dicek. Untuk yang top losernya itu ada Excel ya teman-teman, minus 3,91%. Kemudian yang kedua ada LPKR minus 2,88%. Selanjutnya ada SCMA minus 2,82%. Nomor 4 ada BSDE minus 2,78%, dan nomor 5 ada Sril ya minus 2,29%. Untuk top value-nya itu yang pertama ada TINS ya, dia 1 triliun. Kemudian disusul Antam 1 triliun juga ya. Lanjut ke BBTN 400 miliar, WSKT 300 miliar, BBCA 300 miliar, dan seterusnya teman-teman bisa dicek ya untuk value-nya hari ini. Nah, lanjut teman-teman ke activity broker summary ya. Ini sudah saya screening ya berdasarkan market summary hari ini. Ini untuk broker-broker yang melakukan net buy ya, hari ini ada AP ya, dia net buy 274 miliar. Kemudian ada YU net buy 107,7 miliar. Lanjut ke KZ net buy 91,6 miliar. Selanjutnya ada broker DR net buy 87,5 miliar. Kemudian broker CC net buy 84,1 miliar. Broker II net buy 76,3 miliar. Broker PD net buy 69,9 miliar, dan broker MG net buy 64,9 miliar. Untuk list saham-saham yang ditransaksikan ya teman-teman ya, ini hanya saya isi 2 saham teratas ya, 2 atau 3 saham teratas dari masing-masing broker ya. Jadi untuk AP dia hari ini net buy NATO ya 134 miliar, dan saham BAT 85,1 miliar. Untuk broker YU dia net buy saham TINS 95,7 miliar dan BBTN 87 miliar. Lanjut ke broker KZ, dia net buy BBCA 80,4 miliar dan TBIG 26,2 miliar. Selanjutnya broker DR dia net buy BBNI 20,3 miliar, ASII 19,9 miliar, dan Antam ya 18,4 miliar. Selanjutnya ke broker CC ya, dia net buy TINS 81,6 miliar dan Excel ya 18,4 miliar. Lanjut ke broker II, dia seperti biasa net buy Bull ya 76,4 miliar. Kemudian broker PD ya, dia hari ini net buy INKP 21,4 miliar dan Pawon ya 15,7 miliar. Dan yang terakhir broker MG, dia net buy BBTN 29,9 miliar dan BBNI 42,7 miliar. Ini sudah saya urutkan juga ya yang ditransaksikan beberapa broker, yaitu TINS, BBTN, BBNI ya teman-teman ya. Dan ini hanya satu broker.
Lanjut, ini adalah list broker yang melakukan net sell teman-teman ya. Yang pertama ada OD, dia net sell minus 146,4 miliar. Kemudian broker FS minus 118,8 miliar. Broker DX net sell minus 109,7 miliar. Broker AG net sell minus 102,8 miliar. Broker PO net sell minus 96,3 miliar. Broker BK minus 95,5 miliar. Broker CG net sell minus 93,4 miliar dan broker YB net sell minus 70 miliar. Untuk list saham yang ditransaksikan, pertama broker OD ya. Dia net sell TINS minus 65,9. Kemudian net sell INCO minus 36,5. Lanjut ke broker FS, dia net sell BAT minus 60,4. Kemudian net sell NATO minus 40,1 miliar. Lanjut ke broker DX, dia net sell BBCA minus 86 miliar dan CTRA minus 5,7 miliar. Kemudian broker AG dia net sell BAT ya minus 35,1 miliar dan TCPI minus 40 miliar. Kemudian broker PO dia net sell CARE ya minus 60,2 miliar dan saham bank ya minus 22,4 miliar. Lanjut ke broker BK, dia minus sell TBIG ya minus 66,1 miliar, UNPR minus 53,1 miliar dan ICBP minus 48,5 miliar. Kemudian broker CG ya, dia minus net sell XL ya minus 57,8 miliar. Kemudian BBNI minus 40,5 miliar. Dan yang terakhir broker YB ya, dia net sell TINS minus 67,4 miliar dan NATO minus 30 miliar. Silakan bisa dicek di sini ya. Nah, dari dua tabel tersebut net buy dan sell saya satukan ya, yang saham-saham yang sama. Jadi di sini ada NATO ya, dia dibeli oleh AP, dijual oleh FS dan YB. Dan hasil akhirnya dia masih positif ya teman-teman ya, 63,9 miliar. Kemudian ada saham TINS dibeli oleh YU, CC ya, dijual oleh OD dan YB, dia masih plus 44 miliar. Selanjutnya saham BBNI ya, dibeli oleh DR dan MG, dijual oleh CG, dia masih plus 22,5 miliar. Lanjut ke BBCA ya, dia dibeli oleh KZ 80,4, dijual oleh DX ya minus 5,6 miliar. Lanjut ke saham BAT dibeli oleh AP, dijual oleh FS dan AG ya, jadi minus 10,4 miliar. Selanjutnya saham Excel ya, dia dibeli oleh CC, dijual oleh CG ya, minus 39,4 miliar. Dan yang terakhir saham Tebik ya, Tebik dibeli oleh KZ, dijual oleh BK ya, jadi minus 39,9 miliar. Ini untuk summary hari ini ya, berdasarkan data broker yang net buy dan net sell yang saya filter ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan mau analisa sendiri dilanjutkan aja teman-teman ya. Ini karena datanya saya ambil cuman yang transaksi yang gede-gede aja sih brokernya. Baik teman-teman, untuk saham-saham Antam, IC dan Telkom seperti biasa ada 4 hal yang akan saya bahas ya. Yang pertama itu broker summary-nya, kemudian posisi broker-broker retail, kemudian analisis teknikalnya dan rekomendasi tanggal 17 Februari 2021. Nah, di sini juga saya akan mencoba ya mengecek kira-kira pergerakan pemain besar di Antam, ASI dan Telkom seperti apa ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini ada baru ya teman-teman. Jadi setelah hari ini ya pergerakan yang nggak terlalu banyak ya teman-teman ya Antam ya. Ternyata kalau kita cek berita hari ini ya, sudah muncul nih berita-berita yang lumayan buat Antam nih. Antam, Telkom ya. Kalau ASI sepertinya belum sih. Itu ASI kemarin kalau ASI. Kalau besok sepertinya nih bisa dicek sendiri ya teman-teman ya. Kalau search saham Antam atau Telkom ya, beritanya langsung muncul nih. Ini jadi nanti kita cek ya seperti apa kira-kira peluangnya ya, risk rewardnya seperti apa untuk Antam dan Telkom. Nah baik teman-teman, kita ke saham pertama ya, yaitu saham Antam. Dia hari ini ditutup minus 1,03% ya, di harga 2870 teman-teman. Jadi kalau kita cek Antam itu ya sebenarnya dia sama ya seperti penutupan tanggal 11 Februari ya, di harga 2870. Jadi sebenarnya pergerakannya
ya ada akumulasi seperti teman-teman ya kalau kita cek nanti broker summary-nya. Ini akan saya update dulu. Baik teman-teman, akan kita cek dulu broker summary Antam di tanggal 16 Februari 2021. Berikut ini adalah broker summary Antam ya di tanggal 16 Februari 2021. Untuk net buyer-nya ada CS, YP, MS, CP, dan DR. Sementara net seller-nya ada YB, CCRX, PD, AK ya teman-teman ya. Kita bisa cek di sini ya, posisi broker DR ya. Dia dari kemarin akumulasi terus ya teman-teman ya, bahkan dari tanggal 11 Februari ya, bisa dicek sendiri nanti history broker summary-nya ya. Untuk posisi broker retail ada YP net buy nomor 2, kemudian kita cek ke bawah ada NI net buy nomor 9 ya. Ini sudah habis. Kemudian di net sell-nya itu ada PD net sell nomor 4, ada KK net sell nomor 6, ada CC net sell nomor 2 teman-teman ya. Jadi 2 net buy dan 3 net sell untuk posisi retailnya. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah ini teman-teman, ini sudah saya scroll ke bawah ya untuk Antam tanggal 16 Februari 2021 ya. Untuk net sell brokernya itu totalnya 35 broker, sementara net buyer-nya 46 broker ya. Jadi hari ini ada distribusi teman-teman ya, cuman tidak terlalu masif ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah cek ya broker summary Antam di tanggal 16 Februari 2021 ya. Sekarang coba kita cek dari hari Senin ya, tanggal 15 dan 16. Nah berikut ini adalah broker summary Antam dari tanggal 15 sampai 16 ya teman-teman ya. Untuk yang net buy-nya itu ada CS, kemudian CP, DR, MS, dan YU ya. Sementara net seller itu ada KK, YBCC, PD, YJ ya teman-teman ya. Ini kita cek ya broker-broker yang jarang digunakan retail ya, CS, CPDR, MS, YU ya. Rata-rata akumulasi teman-teman ya dari hari Senin ya. Dan ditambah tadi juga kita cek ada berita yang sudah muncul teman-teman ya 2 jam yang lalu ya. Jadi besok sepertinya akan ada pergerakan nih teman-teman nih untuk Antam nih. Nah ini teman-teman sudah saya scroll ke bawah ya, tanggal 15 sampai 16. Untuk jumlah net buyer-nya 40 broker, sementara net seller 46 broker ya. Jadi secara periode 2 hari itu masih merupakan akumulasi teman-teman, cuma tidak terlalu masif ya. Jadi dikit-dikit akumulasinya. Nah teman-teman, kembali ke chart Antam ya. Tadi kita sudah cek ya broker summary tanggal 15 dan 16. Kemudian kita cek risk reward-nya seperti apa ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk Antam ya, saya target masih sama di 3040. Jadi hari ini sudah keluar berita-berita yang lumayan positif buat Antam ya. Silakan siap-siap buat besok ya. Kalau teman-teman yang bisa TP silakan dipertimbangkan untuk TP dulu ya. Karena kemungkinan besar besok terjadi pergerakan yang lumayan gede nih kayaknya ya. Karena sudah ada akumulasi yang cukup lumayan dari 3 hari ini. Broker DR ya dari tanggal 11, 15, 16 ya. Kalau kita perhatikan si broker DR ini akumulasi ya teman-teman ya. Jadi siap-siap mungkin Rabu atau Kamis ya. Antam sepertinya akan bergerak lumayan nih sepertinya. Untuk target ya, take profit saya di 3040. Cuman kalau teman-teman masih mau hold 3440 silahkan aja ya. Dipertimbangkan resiko masing-masing. Untuk resikonya ya, itu ada titik support di 2550 atau di 2770 ya. Ini bisa dipertimbangkan resiko masing-masing ya. Kalau di 2550 dia minus 11,27%. Jadi akan ARB dulu ya teman-teman ya Antam. Mungkin seperti itu. Silakan teman-teman dipertimbangkan ya sebelum masuk ke Antam, atau kalau sudah pegang Antam ya coba dicek juga pergerakan broker DR ini ya teman-teman ya. Karena menurut saya yang lumayan sering di Antam ini si DR ini teman-teman. Jadi silakan bisa dipertimbangkan pergerakan dia ya pas live trading besok. Kita ke saham selanjutnya. Nah baik teman-teman, kita ke saham selanjutnya yaitu Astra International ya atau ASII ya. Dia hari ini ditutup minus 0,42% di harga 5925 ya. Jadi untuk ASI ini sepertinya memang ya sudah
ini lagi sudah loyo lagi teman-teman ya, karena memang beritanya itu hanya pas kemarin ya yang PPNBM 0% itu ya teman-teman ya. Ini akan saya update dulu sebelumnya. Baik teman-teman, akan saya cek dulu broker summary ASI tanggal 16 Februari 2021. Baik teman-teman, berikut adalah broker summary ASI ya di tanggal 16 Februari 2021 ya. Ini bisa terlihat ya, jumlah net sellernya 21 broker, sementara net buyernya lebih dari 23 broker ya. Di tanggal 16 ini merupakan distribusi yang cukup masif ya di ASI ya, dari kemarin ya teman-teman ya. Untuk net buyernya itu ada AI, DR, ZP, CS, dan GR. Sementara net sellernya ada BK, AK, YU, MS, dan SQ teman-teman ya. Untuk posisi broker retail, di sini ada PD nomor 6 net buy, kemudian CC nomor 8 net buy, YP nomor 9 net buy, KK nomor 17 net buy, dan NI nomor 20 net buy ya. Sementara di net sell tidak ada. Kita akan scroll ke bawah. Nah ini teman-teman sudah saya scroll ke bawah ya. Jadi total net buy-nya itu ada 53 broker ya. Jadi memang tanggal 16 ini masih merupakan distribusi masif di ASI ya. Nah baik teman-teman, tadi kita sudah cek broker summary 16 Februari 2021. Sekarang kita cek dari tanggal 15 dan 16. Berikut adalah broker summary ASI ya di tanggal 15 sampai 16. Ini bisa dicek juga ya, untuk net sellernya 17 broker, sementara net buyer lebih dari 23 broker ya. Jadi memang masih merupakan periode distribusi yang masif ya teman-teman ya. Nah ini bisa terlihat ya, jumlah net buyer itu 69 broker teman-teman. Jadi masih merupakan distribusi masif. Baik teman-teman, kita kembali ke chart ASI ya. Jadi kita sudah cek periode ini masih merupakan distribusi yang sangat masif ya, dan juga dia masih berada di MA20 ya untuk pergerakan ASI ya. Sekarang kita cek risk rewardnya seperti apa. Nah teman-teman, untuk ASI ya, kalau saran saya ya teman-teman yang belum punya ASI, silahkan ditunggu aja sampai dia break MA20 nya ya, atau naik sekitar 5,9% ya, kayak harga 6275. Itu menurut saya sudah aman kalau untuk ASI ya. Nah untuk resikonya, dia ada titik support di 5825 ya, itu minus 1,75%. Jadi kalau dicek dari bandarmologinya, dia masih merupakan distribusi yang sangat kuat. Jadi silahkan dihindari dulu teman-teman untuk ASI ya. Dan juga beritanya itu cuman hype-nya tuh kemarin ya teman-teman ya, yang saat dia ada gap lumayan nih ASI dan dimanfaatkan untuk take profit ya teman-teman, akhirnya harganya turun lagi. Seperti itu untuk ASI. Kita ke saham terakhir. Nah baik teman-teman, kita sudah di saham terakhir ya, yaitu saham Telkom. Hari ini kalau silakan teman-teman cek di Google ya, ada berita yang lumayan positif ya untuk Telkom dan Antam ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar nih di hari Rabu atau Kamis si Telkom sama Antam ini mungkin ya akan ada pergerakan yang lumayan nih. Sekarang kita cek dulu broker summary Telkom di tanggal 16 Februari 2021. Baik teman-teman, ini adalah broker summary Telkom ya di tanggal 16 Februari 2021. Untuk net buyernya itu ada AK, ZPRX, PD, dan GR ya. Sementara net sellernya ada BK, KZ, CG, CS, dan AZ. Untuk yang net buy nomor 1 itu AK ya teman-teman, bisa dicek ya, AK, ZP ya, sangat lumayan masif ya di Telkom ini ya. Sementara yang net seller yang lumayan di Telkom ya, nomor 1-nya ada BK dan KZ ya. Untuk posisi broker retail di sini ada PD net buyer nomor 4, kemudian ada NI net buyer nomor 6, ada YP net buyer nomor 8 ya. Ke bawah sudah nggak ada. Kita cek di net sellernya. Net sellnya itu kita cek, sepertinya di sini nggak ada ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Teman-teman, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Nah ini kalau kita cek lagi ada net buy KK yang nomor 30 ya. Salah satu broker yang banyak digunakan retail juga ya. Jadi kalau kita cek ya, jumlah net buyernya itu net sellernya itu 24 broker, sementara net buyernya 42 broker ya. Berarti tanggal 16 ini memang masih merupakan distribusi yang cukup kuat lah ya untuk Telkom ya. Nah baik teman-teman, kita ke chart Telkom lagi ya. Hari ini dia ditutup minus 0,31% ya.
Sekarang kita coba cek broker summary dari tanggal 15 dan 16. Nah, berikut adalah broker summary Telkom di tanggal 15 sampai 16 teman-teman ya. Untuk net buyer itu ada AK, ZP, MS, BQ, dan YU. Sementara net seller itu ada BK, CS, CG, RX, dan IF ya teman-teman ya. Kita bisa cek di sini antara net buy net sell sebenarnya hampir sama ya kalau diakumulasi ya, beda-beda tipis saja sebenarnya nih. Jadi memang kayaknya sih masih netral kalau tanggal 15 sampai 16. Sekarang coba kita scroll. Nah, teman-teman bisa dicek ya. Ini sudah saya scroll ke bawah. Tanggal 15 sampai 16 ternyata jumlahnya sama ya, net buyer dan net sellernya itu ya. Jadi memang merupakan fase netral sebenarnya untuk Telkom ini. Kita belum tahu dia pergeraknya mau kemana ya. Nah, baik teman-teman, kita kembali ke chart Telkom ya. Tadi kita sudah cek hari ini distribusi yang cukup kuat tapi tidak terlalu kuat. Kemudian kalau cek dari periode 15-16 itu netral ya teman-teman ya, ke arah netral. Sekarang kita cek risk rewardnya seperti apa. Nah, baik teman-teman, untuk Telkom ya, kita belum tahu pergerakan yang mau kemana ya Telkom ya. Tapi teman-teman bisa jaga di resisten 3260 ya teman-teman ya. Di sini sepertinya titik yang kuat ya untuk Telkom ya, atau mungkin bisa jaga di 3300-an nih. Dia sampai break MA20-nya ya. Untuk Telkom dipertimbangkan dulu seperti itu, tapi memang untuk berita-berita yang lumayan positif sudah keluar ya hari ini ya, tanggal 16 ya. Jadi silakan diperhatikan dulu pergerakan broker untuk besok. Untuk resikonya dia ada titik support yang kuat di 3160 teman-teman ya. Jadi itu kalau misalkan teman-teman rugi ya dipertimbangkan sekitar minus 1,7%. Seperti itu teman-teman untuk Telkom ya. Tapi yang sudah dari analisa tiga ini ya, yang sudah cukup kelihatan bandarnya lumayan akumulasi itu di Antam teman-teman ya. Silakan dipertimbangkan juga ya sebelum ambil Antam, pergerakan broker itu seperti apa teman-teman saat live trading ya. Jadi jangan sampai teman-teman malah nyangkut ya nanti ya. Seperti itu. Silakan teman-teman untuk subscribe ya channel Cuan Harian jika analisa saya bermanfaat. Kemudian silakan juga untuk like video ini. Silakan untuk komen jika ada pertanyaan. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Selamat malam semua. Terima kasih.